Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami. Semoga kita semua tetap senantiasa diberi kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bagi masyarakat Indonesia, pasti sering mendengar sebuah petua dari orang tua zaman dahulu yang berbunyi, jangan duduk di depan pintu, nanti rezeki seret dan susah dapat jodoh. Ada apakah gerangan di balik petua larangan tersebut? Seperti biasa, sebelum lanjut, alangkah baiknya sahabat untuk mensubscribe channel ini. Jangan lupa like video ini serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Para sahabat yang dirahmati Allah, untuk mengetahui hal itu, kita bersama bisa menyimak pada sebuah keterangan hadis berikut dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang keluar dari rumahnya melainkan di sekitar pintunya ada dua liwet atau bendera. Satu bendera dipegang oleh malaikat dan satu bendera lagi dipegang oleh setan. Dan jika orang tersebut keluar dari rumahnya untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah, maka ia akan didampingi atau dikawal oleh malaikat dengan membawa benderanya, dan malaikat tersebut akan senantiasa mengikuti hingga orang tersebut pulang kembali ke rumahnya. Dan sebaliknya, apabila orang tersebut keluar dengan niat untuk hal-hal yang dimurkahi oleh Allah, maka ia akan dikawal oleh setan dengan membawa benderanya, dan setan tersebut senantiasa akan mengikutinya kemanapun sampai orang tersebut pulang ke rumahnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi rahasia di balik petua pelarangan duduk di depan pintu ternyata adalah karena berkaitan dengan markas pengibaran benderanya para malaikat dan setan, yang dimana markas tersebut berada di depan pintu rumah. Oleh karena itu, petua orang tua zaman dahulu melarang kita untuk duduk di depan pintu. Sebagian besar dari para praktisi spiritual mengatakan bahwasanya pintu rumah itu terdapat tempat pesugihan atau pembuka pintu rezeki. Untuk bisa melakukan pesugihan pintu tersebut, maka lakukan dengan cara tanpa gerak keluar masuk pintu rumah. Nah, artinya ketika kita keluar dan masuk rumah itu, kita membaca surat Al-Ikhlas. Sebelum membaca surat Al-Ikhlas, bacalah ayat kursi. Jadi ketika kita akan keluar pintu, kita baca ayat kursi, dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas. Begitu sebaliknya, ketika kita mau masuk rumah, kita baca ayat kursi, kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Maka orang yang melanggengkan ayat kursi dan surat Al-Ikhlas ketika akan keluar rumah dan akan masuk rumah akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah sayang kepada seorang hamba, maka hajat apapun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini.
Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tulis Qobeltu di kolom komentar agar semakin banyak orang yang mengaminkan doa kita, maka akan semakin cepat hajat kita akan terkabul. Wassalamualaikum warahmatullahi